Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa Rabbis Rohli bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rohli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, masuk materi pada kesempatan kali ini adalah news item, ya, atau secara bahasa Indonesianya adalah berita. Silahkan nanti juga disimak di buku kalian pada halaman 48. News item. What is news item? Apa itu news item? News is information about recent events of happening, especially as reported by means of newspaper, website, radio, television, and other forms of media. Jadi apa itu berita? Berita adalah sebuah informasi terkini yang terjadi, khususnya yang dilaporkan di koran, website, radio, TV, dan media lainnya. Oke, jadi news item itu secara bahasa Indonesianya cekak ausnya itu adalah berita. Nah, jadi tulisan-tulisan yang berbentuk berita itu masuknya news item. Social function, fungsi sosial. The social function of news item is to inform the readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Fungsi sosial dari news item adalah untuk menginformasikan para pembaca, pendengar, penonton tentang kejadian pada suatu hari yang dipandang penting. Jadi informasi-informasi yang di news item yang diberitakan itu dipandang penting. Ya, contoh saja, kalau presiden digigit nyamuk itu bisa jadi masuk berita. Ya, presiden digigit nyamuk itu bisa jadi masuk berita. Tetapi kalau siswa digigit nyamuk, itu belum bisa masuk berita karena informasi itu belum tentu dianggap penting. Jadi apa yang masuk berita adalah informasi yang penting. Berikutnya, general structure of news item. Struktur teks dari news item. Yang pertama adalah newsworthy event. It records the event in a brief form of summary form. Jadi merekam atau menjelaskan kejadian secara singkat atau rangkuman. Biasanya paragraf pertama itu berisi newsworthy event. Jadi berisi rangkuman atau secara teorinya lead itu kepala. Next, berikutnya adalah background events. They elaborate what happened, to whom or what circumstance. Ya, background events atau background kejadian. Ya, background kejadian itu menjelaskan, mengungkapkan apa yang terjadi kepada siapa atau apa yang terjadi. Ya, mengungkapkan atau menceritakan, memberitakan 5W1H. Jadi dalam sebuah berita itu harus jelas, harus clear. 5W1H, siapa yang melakukan pekerjaan, apa yang terjadi, di mana, kapan, bagaimana, itu semuanya harus clear. Berikutnya, di dalam teks news item biasanya terdapat kalimat kutipan langsung. Nah, ada orang diwawancarai, itu biasanya bentuk kalimatnya diungkapkan dalam bentuk kalimat kutipan langsung atau biasa disebut direct speech. Dan bisa jadi diungkapkan dengan kalimat tidak langsung atau indirect speech. Jadi ini berikutnya adalah tentang direct and indirect speech. Ungkapan langsung dan tidak langsung. Example, contoh. Direct speech, ini ungkapannya langsung. A spokesman for the Civil Defense Department said, "We are so sad this happened. We have rescued many other snakes and animals before. We are not sure where the snakes died." Jadi salah satu ciri dari direct speech adalah adanya tanda kutip seperti ini.
adanya tanda kutip, kemudian diikuti kalimat yang dikatakan langsung. Jadi kemudian salah satu cara merubahnya menjadi indirect speech adalah a spokesman for the civil defense says that they were so sad that happened. They had rescued many other snakes and animals before. They were not sure where the snake had died. Jadi yang asalnya semulanya ada tanda kutip seperti ini, kemudian tanda kutipnya dihilangkan dan diganti that. Kata ganti we atau kita, ya, karena ini ungkapan langsung bisa menggunakan we. Kalau ungkapan tidak langsung diganti dengan they. Ini to be are dirubah menjadi were. To be are dirubah menjadi were. Kemudian subjek we kita dirubah menjadi they. Secara langsung kita itu yang ngomong, kalau tidak langsung menjadi orang ketiga yaitu mereka. Kemudian modal have diganti dengan modal had. Kemudian ini sama, we are menjadi they were seperti yang atas tadi. Contoh berikutnya, nah, nanti di bawah juga ada tabel bagaimana perubahan tenses dalam direct and indirect speech itu. Ya, bisa dilihat di buku kalian halaman 50. Ya, halaman 50. Kemudian direct speech. Our colleagues waited for their mother to show up, but she did not. Teman-teman kita menunggu untuk ibu-ibu mereka tampil, tapi dia tidak. Cite Demeter, kata Demeter. Ini direct speech. Kemudian yang indirect speech. Nah, Demeter side-nya dirubah menjadi ke depan. Demeter side dirubah menjadi di depan. Kemudian yang tanda kutip ini dirubah menjadi that. Kemudian our ini subjeknya dirubah menjadi their. Our artinya kita itu secara langsung. Kalau tidak langsungnya menjadi their, mereka. Berikutnya lagi waited. Ini adalah past tense, nanti dirubah menjadi present perfect tense, yaitu depannya ketambahan modal have. Kemudian there tetap, karena mereka secara langsung mereka, secara tidak langsung juga mereka. Their mother to show up, but she has not. Oke, kalau di sini did masuk past tense, kemudian diganti menjadi present perfect tense, did menjadi has. Berikutnya, direct speech. Mr. Kemp said, in the hundreds of hours I have spent photographing the dolphins. Mr. Kemp berkata, di ratusan jam saya menghabiskan waktu memfoto lomba-lomba. Salah satu ciri khas dari direct speech adalah di sini ada tanda kutip. Caranya bagaimana? Oke, kita rubah di sini menjadi indirect speech. Mr. Kemp said that. Oke, perlu diingat tanda kutip diganti dengan that. In the hundred of hours. Di sini I have. Kalau I itu ngomong secara langsung. Tapi kalau ngomong secara tidak langsung atau indirect speech, I menjadi he. Saya menjadi dia. Kita menjadi mereka. Di sini present perfect tense have dirubah menjadi past perfect tense, yaitu had.
had spent photographing the dolphins. Oke, perubahan to be dari direct speech and indirect speech. Oke, akan saya jelaskan di sini. Oke, langsung saja ini. Oke, direct. Di sini indirect. Oke. Is bisa menjadi was. Berikutnya a bisa menjadi were. Kemudian has menjadi had. Have juga menjadi had. Itu dan seterusnya. Nanti silakan dipelajari tenses itu, silakan dibuka lagi tensesnya. Yang jelas perubahan bagaimana tenses itu ada di halaman 50. Silakan kalian disimak. Tenses silakan dibuka lagi bagaimana cara perubahannya. Ya, karena video ini terbatas, kapasitas waktunya terbatas, dan juga kalian supaya menyimaknya tidak terlalu lemot. Ya, saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan japri saya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.